Ibtigha'a mardatillah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, yarhamni wa yarhamkumullah. Alhamdulillah, pada malam yang penuh barakah ini kita bisa menghadiri majelis rutin kita. Kita bisa melangkahkan kaki kita, menggerakkan hati kita untuk berkumpul. Tidak ada lain tujuan kita untuk tafaqquh fiddin, belajar ilmu agama. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang Allah ingin memberikan kebaikan, kalau Allah kepengen seseorang untuk diberikan kebaikan, maka yang diberikan oleh Allah apa dia? Al-fiqhu fiddin, paham agama. Kalau orang sudah paham agama, tanda bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan orang itu kebaikan yang besar. Makanya kita malam ini belajar ilmu fikih. Kemarin sudah kita pelajari tentang cara berwudu, yang sudah kita jelaskan. Tinggal bab yang kelima, yang kewajiban orang yang berwudu, ghuslur rijlaini, mencuci kedua kaki, bukan mengusap. Jadi ghuslun itu mencuci. Mencuci itu mengalirkan air di anggota wudu, itu namanya mencuci. Ustaz, kami mencucinya pakai air sirami timbau, boleh. Ustaz, kami naruhkan kaki di kerangan ledeng, tadai kaki tadi itu kami usapkan, boleh. Ada orang di Mekah sana bawa semprotan. Bawa semprotan kan, ada kan, masuk di tas. Karena kamar mandinya di Mekah itu jauh. Kalau kita batal wudhu, lagi tawaf, kamar mandinya 4 kilo. Kita sholat di sini, kamar mandinya di Kuto sana. Kan mundar mandir kan susah kan. Jadi dia bawa semprotan. Boleh apa tidak usah semprot-semprot itu? Ya kalau banyunya banyak, ngalir, boleh. Namanya ghuslun itu, mencuci. Anggota wudhu itu harus dicuci, airnya mengalir. Semprot-semprot, nyuci ngalir. Nah itu sah. Kalau cuman masah, ngelap, tisu basah, nah itu masah, itu namanya. Jadi segala sesuatu yang airnya mengalir di anggota wudhu, maka itu sah. Kalau airnya tidak mengalir di anggota wudhu, tidak sah, kecuali kepala. Kepala tidak dicuci, tidak usah cebur kepala juga kambang atau juga itu, tidak usah lah. Pokoknya diusap dia, mashul ras, mengusap kepala atau rambut yang ada di kepala. Itu bedanya ghuslun sama masun. Jadi kita sudah tahu, kata Allah, fagsilu, cuci wujuhakum, muka kalian. Kemudian wa aidiakum, tangan-tangan kalian. Tangan kita dicuci, ada 2 tangan ini. Kemudian wamsahu, usap. Nah itu bukan wagsilu, usap tapi dia. Kemudian diusap. Wa arjulakum. Arjulakum ini kemana? Diusap apa dicuci? Ulama fikih mazhab Syafi'i ngatakan dia maktub ke wagsilu wa arjulakum. Jadi ada yang maco wa arjulikum, atop lil mujawarah, dia memang atopnya kepada masa tapi hukumnya dicuci. Jadi kalau kaki wajib dicuci, tidak boleh diusap. Makanya disebutkan yang kelima ghuslur rijlaini, mencuci kedua kaki. Kaki itu dari sini sampai sini kaki, tapi tidak seluruhnya, ilal ka'baini, sampai kedua mata kaki. Ini yang wajib. Yang wajib sampai kedua mata kaki. Kalau kita mau lebih ke sini boleh, mau ke sini juga boleh. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min asaril wudu. Umatku nanti dikenal dari bekas wudu. Dia cahaya di muka, cahaya di tangan, cahaya di kaki. Paman arada an yutila ghurratahu, kepengen panjang cahayanya, fal yutil, hendaklah dia memanjangi wudunya. Kalau sampai mata kaki, sampai ke betis. Jangan sampai semini dibuka depan umum, jangan, ya dah. Karena aurat kita sampai ke dengkul. Jadi kaki wajib dicuci. Kalau at-tertib, yang terakhir harus tertib. Dari mana mulainya? Niat dulu di awalnya. Ini yang wajib-wajib, ini belum cerita yang sunnah. Sering kita maksakan, nyampaikan kalau berwudu jangan yang wajib-wajib. Liwat pahala sunnah, banyak itu pahala sunnahnya.
Kemudian habis niat nyuci muka, habis nyuci muka nyuci tangan. Itu tertibannya. Habis nyuci tangan ngusap rambut, habis ngusap rambut nyuci kaki. Jangan terbalik. Kalau terbalik tidak sah. Ana mau pertama kali nyuci muka, Ustaz. Habis nyuci muka rambut. Lemak kalau rambut ini cepat kering, apalagi nak kondangan. Baru tangan, Ustaz. Tidak sah wuduknya. Jadi yang dianggap muka saja, kepala tidak sah. Jadi kalau nak itu cuci tangan dulu. Tangan baru cuci kepala. Kenapa kok wuduk ini mesti tartib? Karena Rasulullah SAW disebutkan oleh ulama, lam yatawaddo illa murattaba. Rasulullah tidak pernah berwuduk kecuali dengan cara kayak gitu. Makanya diambil oleh Imam Syafi'i dari hadis ini, kalau kita berwuduk harus tertib. Kapan boleh tidak tertib? Kalau mazhab kita Imam Syafi'i, boleh kayak satu aja. Tidak boleh tidak tertib, tak apa-apa. Kalau berwuduknya dengan nyebur. Tahu wuduknya dengan nyebur? Misal kita di kolam renang, sulit kolam renang, sungai Musi depan gitu tuh lah. Kita niat wuduk, nawaitu toharo lissolah, nawaitul wuduk lissolah, gelantung nyebur. Yang masuk pertama kali ke banyu apa dia? Kaki. Habis kaki, tangan. Habis tangan, muka. Habis muka, kepala. Sah tidak wuduknya itu? Sah wuduknya. Jadi idza kana bil ghamsi, kalau dia mandinya dengan inrimas nyebur, maka sagoto tartib, maka tartib tidak wajib lagi. Selain itu, kalau kita pakai keranan atau pakai timbo atau ngambil air dengan cara-cara yang seperti yang kita lakukan sekarang ini, maka wajib pakai tertib. Apa itu tertib? Tertib itu dalam istilah fikih disebutkan an la yuqaddimu udwan ala udwin. Jangan mendahului anggota yang didahului sebelum anggota yang terdahulu. Nomor satu, muka. Cuci muka dulu, jangan tangan. Nomor dua, tangan. Cuci tangan dulu, jangan kepala. Nomor tiga, kepala diusap. Nomor empat, kaki. Itu namanya tertib itu. Li'annahu sallallahu yantawadda illa murattaba. Rasulullah dalam hadis sebutkan kalau wuduk begitu, murattab, tertib dari awal sampai akhir. Nah, jadi tertib ala hadhil kaifiyah. Tertib dengan cara yang kayak gini. Itu selesai wuduk yang wajibnya. Banyak sunah-sunahnya wuduk. Apa sunah-sunahnya wuduk? Pakai kayu siwak. Nah, ini penting ini kayu siwak ini. Habis lebaran ini banyak belambukan siwak gitu. Puasa tadi beli terus siwak. Habis saya gayo sudah. Padahal siwak ini seumur hidup. Kita beli. Pertama kali pakai kayu siwak. Taruh di sini dulu kayunya. Putarkan ke sini ke bawah. Naikkan ke pucuk. Muat angko 8 tekapal. Ujung Palembangnya muat angko 8 tekapal. Kalau angko 8 kan mini. Tegak dia. Nah ini angko 8 nya tekapal. Nah kalau jiwa ngagap muat 55. 55. Jadi kita 00. Nah, jadi siwak. Waktu kita bersiwak kita niat nawaitu sunnatal wudu. Nawaitu aku niat sunnah wudu. Nawaitul istiaq, aku niat pakai kayu siwak untuk sunnahnya Rasulullah karena wudu. Habis itu maca bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis sebutkan siapa orang yang berwudu maca bismillah, maka seluruh anggota tubuhnya suci galau. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu sunnah yang kedua. Sunnah yang ketiga, cuci tangan dulu, terutama kalau bangun tidur. Bangun tidur ini tangan nih, masya Allah ya. Bukan zaman sekarang aja kita diajar ke cuci tangan, dari zaman Nabi dulu banyak cuci tangan. Kenapa? Karena tangan ini tempatnya kotoran, tempatnya najis tangan ini kotor. Nuduk ke sini kadang, habis itu tegak belah mano, tegak tiang, meneri motor, oli galau kan kotor galau kan. Tangan ini yang kita lakukan dengan tangan jadi kotor. Kalau nak wuduk bersihkan dulu. Sudah niat sunnah wudhu, sudah di atas bersihkan tangan, terutama bangun tidur. Habis itu kumur-kumur. Banyunya satu ini separuh untuk mulut, separuh untuk hidung. Jangan untuk dipisah. Boleh dipisah, boleh, tidak dipisah juga boleh. Tapi yang abdul digabungkan. Separuhnya untuk hidung. Untuk hidung, keluarkan untuk hidung. Boleh gini, 3 kali untuk hidung. Cuman yang abdul tuh kalau dia itu disambungkan. Nah,
Separuh untuk kumur-kumur, separuhnya untuk hidung. Itu yang afdal. Sudah itu udah ngeluarkan air dari hidung. Hidung ini penting juga. Disebutkan dalam hadis, seseorang yang bangun tidur jangan lupa nyuci hidung. Nyuci hidung katanya. Kenapa nyuci hidung? Fa inna syaitan yabitu ala khayashimi bani Adam hina yanam. Karena setan itu tidurnya di lubang hidung. Jadi kalau kita tidur, setan sebelah itu melok juga. Nah, tungguinnya gitu. Jadi luar biasa setan ini, tidak lepas 24 jam gitu nih. Di hidung gitu tidur ini. Kenapa tidak di kuping, apa di mulut, apa tidur sebelah tu Ustaz, lagapi ganjang ni. Apa nak di hidung ni yang dikendai setan? Karena yang kotor tu hidung. Setan tu demen yang kotor-kotor. Kalau kotor-kotor pakai setan gitu. Apalagi hati kita yang kotor. Hati yang kotor isinya dendam, benci. Nah itu kotor hatinya. Setan mulailah itu bertiup di situ. Makanya kita bersihkan sore hari Jumat itu jangan mikir yang lain kecuali mikirkan Allah. Sore hari Jumat tadi itu kan, jangan mikir yang lain kecuali mikir ke Allah. Allah, kita ini maca solawat pada Rasulullah sambil cinta sama Rasulullah. Itu kita ini bersih jadi hati kita. Kata ulama tasawufnya, letakkan di hati kamu itu haris penjaga, sapam. Apa yang nak masuk ke hati periksa dulu. Cak rumah mewah. Kenapa rumah mewah dijaga ketat? Rumah mewah tahu? Sapam di depannya, kantor pos. Masuk, nanya dulu. Tidak puas dari situ, CCTV pula. Tidak, CCTV pula. Kenapa? Jagonya mahal. Kalau gobok kalah. Membelak kayu borok itu. Makasih. Kalau pacak sago, aku nak muang kayu ke laut, magawong. Muang belakang rumah, magawong, tunu tu lah. Koreknya mahal. Tidak, membelak tetap kau balik. Rumah borok. Jadi kalau rumah itu mewah, isinya mahal. Nah yang paling mewah dalam rumah kita ni hati, paling mewah. Jadi taruh ini. Nak benci sama orang, oi kaget. Nak ini kaget, oh nak zikir, nak ini, nak masuklah. Dijaga hati tadi tu, bersihkan hati kita tadi tu. Nah, sudah itu, baru kita cuci muka. Nawaitu toharo lis-sholah, nawaitul wudu lis-sholah, nawaitu rob al-hadasil asghar lis-sholah. Aku niat ngangkat hadas besar, aku niat toharo, aku niat wuduk. Boleh kalau niatnya aku niat nak berwuduk, basuh Arab boleh, basuh Pelembang boleh. Yang penting al-umur bimaqasidiha, perkara itu dengan pekerjaan, perbuatan, ucapan apa yang kita niatkan. Innamal amalu bin niat. Dari hadis ini muncullah kaidah fikih al-umur bimaqasidiha. Perkara itu, apa perkara? Perkara itu ucapan kita, tingkah laku kita, itu perkara itu namanya. Gerak-gerik kita, itu namanya perkara. Tergantung apa yang kita niatkan. Hadir majelis taklim ini, perkara bukan? Perkara. Kenapa? Perbuatan. Tergantung niat kita. Ada yang datang ke sini, nak tidur. Boleh pahala majelis taklim sambil pahala tidur. Ada yang niat sini katanya ko'onya lemak di sini nih. Boleh pahala sama boleh ko'o. Benar tidak boleh ko'o tak? Boleh ko'o. Ada yang niat sini tak, Ustaz, aku nak belajar ilmu fikih, Ustaz. Sulit ilmu fikih ni nyarinya, Ustaz. Boleh ilmu fikih. Apa dia lagi? Nak silaturahim, lebaran teh belum ketemu. Nah, sekalian boleh dua pahala. Nak apa lagi? Nak nyago ini nah, kuping ni Ustaz, daripada di luar ngoceh SMS tak kata yang benar, grup sekarang ni. 3 boleh pahala. Nyago apa? Nyago mulut Ustaz. Anak ni sulit nyago mulut, anak ni nak ngatoi wong baik. Kalau di majlis tu lemak nengok wong berkopiah itu kan, wong baik. Jadi aku ni pacak boleh percian berkah. 4 boleh pahala. Ngapa 4 Ustaz? Ada yang boleh 5. Ya dia niatnya 5. Sago Ustaz, aku cuma pacaknya 4. Dan segala niat yang baik-baik yang diniatkan oleh ulama waktu majelis taklim dan tempat-tempat baik. Nah, hitunglah dewek itu. Kita kan tak pacak niatnya kan. Niat apa lagi Ustaz? Kalau tiap hari SMS niat apa? Panjang. Jadi mana? Segala niat-niat baik yang diniatkan oleh orang alim-alim, oleh orang-orang soleh di waktu dia menghadiri majelis taklim. Nah, yang soleh kadang niatnya 1000. Boleh pahala 1000. Jadi yang hadir di sini pahalanya berbeda-beda. Kalau niatnya banyak, maka dapat banyak. Maka di awal waktu kita majelis kita niatkan nawaina ta'allum wa ta'lim. Kami yang hadir ke sini niat belajar sama mengajar. Saya di sini belajar sebenarnya. Sama mengajar. Dari mana belajar? Ilmu yang kalau diulang-ulang itu makin leket.
makin lekat, makin pintar kita kalau ngajar. Lain sama duit. Kalau duit kalau dipetu terus kena habis. Kalau ilmu makin diajarkan, makin makin pintar gitu. Makin banyak, makin tarassah fil qalb, makin mantap di dalam hati. Itu kalau ilmu agama itu. Jadi niat, seberapa banyak niat kita semua itu. Nawaina ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa, memberikan manfaat sama ngambil manfaat. Nunjuk manfaat tentang hukum wudu, ngambil manfaat. Wal ifadah wal istifadah, memberikan faedah sama ngambil faedah. Jadi memberi sama ngambil. Wal hadd ala tamassuk, ngajak wong untuk berpegang bi kitabillah wa sunnat rasulih wa dilala, menunjukkan orang, menunjukkan orang, wa dilala alal huda, kepada hidayah. Itu niat kita, diajar oleh guru-guru kita. Terus terakhirnya wa ma nawabuh masyaihuna, apa yang diniatkan guru-guru di waktu dia mengajar ilmu, di waktu dia dia hadir ke majelis taklim, orang-orang soleh, niatnya kami niat seperti mereka, balik 1 juta pahala gitu. Kenapa? Al umur bimaqasidiha, perkara itu, perbuatan atau ucapan, tingkah laku, gerak-gerik, amal ibadah kita tergantung tujuannya, niatnya. Maksudnya tujuan itu niat. Kalau niatnya banyak maka boleh pahala banyak, kalau niatnya sedikit maka wa innama likulli imri'in, seseorang itu memperoleh pahala seberapa banyak niatnya. Nah, itu. Kemudian cuci muka. Itu wajib tadi yang sudah kita. Muka itu dari mana ke mana? Kata ulama fikih, dari tempat tumbuhnya rambut biasanya. Tumbuhnya rambut biasanya di sini. Normal kan? Tumbuh rambut di sini. Sampai ke zakon ujung ini, nah, sampai ke sini. Jadi masainya sampai ke sini. Karena ini panjangnya muka. Lebarnya dari ujung kuping ini, ada kecil ini sampai ke sini. Itu kata mazhab kita Imam Syafi'i. Jadi nyuci mukanya begini. Ada sebagian lagi ngatakan lebarnya muka itu bukan dari kuping, tapi pendapat ini tidak dipakai dalam mazhab kita, tapi dari sini katanya. Makanya kita habis itu sunnah dibasuh kuping 3 kali habis muka. Kenapa? Al-huruj minal hilab mustahab. Kita keluar daripada perselisihan ulama, ngembek semua pendapat, itu sunnah hukumnya. Makanya kita habis dari sini, air sisonya tadi ke kuping, itu yang sunnahnya. Kalau kemarin kan ini baik gitu, di muka. Nah setelah kita belajar ini, ada lagi sunnahnya. Habis dari muka, siso air ini kuping, siso air ini ke kuping. Itu sunnah itu. Kemudian setelah itu tangan, jengok dulu kuku-kukunya. Apalagi pegawai bengkel, tukang cat, kan kalau masuk ke kuku. Kalau kuku itu pendek-pendek, jangan panjang. Hari Jumat sunnah dipotong. Tidak sempat saat hari Jumat, hari Senin. Tidak sempat hari Senin, hari Kamis. Jangan motong selain hari-hari itu. Ini yang disunahkan motong kuku itu hari Jumat, hari Senin, hari Kamis. Sunnah motong kuku. Kemudian cuci tangan sambil digosoi dulu, bersih sudah. Kepala, kalau mazhab kita Imam Syafi'i ini kepala itu ya minimal 3 rambut sudah namanya kepala, atau ini dikit sudah. Kalau mazhab yang lain minimal pucuk separuh baru dinamakan kepala. Kalau ini bukan kepala itu namanya. Jadi kita ngembek jalan tengah, kita cuci seluruh kepala. Mini boleh, tapi yang sunnah itu kita masukkan tangan, jempolnya di kuping atau di sini di pelipis, ininya temukan, balik ke belakang, kemudian balik ke depan lagi. Sisa air ini lari ke kuping. Nah, ngapa kuping lagi? Karena sebagian ulama, bukan mazhab kita, ngatakan rambut itu termasuk rambut kuping. Jadi ngembek jalan tengah lagi. Lah berapa kali kuping? Lah 2 kali, 3 tambah 3. Berarti lah 6 kali kuping ini kita cuci. Ini lagi, kemudian masuk ke lagi. Kuping pula masuk ke lagi. Jempolnya taruh sini biar lemak kan. Masukkan ke kuping. Kecuali kalau rambutnya tipis atau botak. Nama mana Ustaz? Sama baik katanya min. Ya sudah sekali baik sudah, rambut seperti itulah.
rambut panjang, nah bolak-balik kan, rambut tipis itulah. Rambut kelal. Kemudian sunnah nyuci kuping. Masukkan air, lubang, putarkan ke belakang. Ini kuping tadi. Masukkan air, lubang, putarkan di sini dulu no. Baru tarik ke belakang. Lah 9 kali kita cuci kuping. Kemudian minikan, basahi air, minikan. 3 kali, lah 12 kali. Kemudian pakai tik yang kecil bentik, jangan jempol. Nah, sakit kuping gitu. So kan lubangnya kita cuci 15 kali kata ulama kuping. Hebat kuping dicuci 15 kali sunnah tapi tidak wajib. Kemudian yang sunnah juga sebagian ulama nyuci leher. Imam Ghazali itu nyebutkan. Walaupun dibantah oleh Imam Nawawi, kata Imam Nawawi tidak usah nyuci leher. Kenapa? Hadisnya maudhu. Tahu maudhu? Maudhu itu buatan wong. Mungkin dalam hati kita Aisyah atau kata gawe ni yang ngawe hadis. Ada lemak ngawe baju boleh duit, ngapa nak ngawe hadis? Ada di zaman-zaman sebelum, di setelah zaman khilafah itu mereka itu ngawe hadis hobinya untuk menunjang pemikiran-pemikiran dia sehingga dia ngawe hadis. Atau hadisnya tadi itu maudhu, namanya hadis bikinan lo. Kata Imam Nawawi, tidak usah nyucap leher. Tapi ingat, Imam Ghazali lain lagi, hadis yang diponis oleh ulama itu maudhu sebenarnya tidak maudhu kata ulama. Jadi hadis ini kadang-kadang ulama itu maki ilmu apa nih? Dia ni dengar dari siapa? Gurunya mak mano? Oh, wong soleh gurunya, belajar dari sini mak mano? Jangan-jangan waktu belajar tidur. Jadi dari situ hadis ini dinilai hasan, sahih, dhaif, hadis maudhu, hadis matruk. Dari situ Imam Ghazali kok idahnya beda. Ada ulama itu nanya langsung sama Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau dia ngarang kitab, ini hadis kamu bukan? Oh iya ini hadis aku. Ada ulama lagi cuma diciumnya wangi hadis Nabi. Oh tidak pula wangi, bukan hadis Nabi. Kan beda dalam penentuan hadisnya. Nah Imam Ghazali banyak macam itu. Dia nanya langsung ke Nabi Muhammad. Dalam kitab Ihya itu hadis-hadisnya kalau diteliti oleh ulama hadis banyak hadis dhaif. Tapi kita jangan salah paham dulu. Ada Imam Ghazali ngawe kitab Ihya Ulumuddin yang terkenal hadisnya dhaif. Dalam penilaian Imam Syafi'i beda dengan penilaian ulama. Mana dia nanya sama Nabi. Kita nanya sama Nabi, mimpi lagi belum? Nak nanya sama Nabi, kita tidak tahu. Ayah aku nak mimpi Nabi Ustaz. Mimpi hantu. Tidak mimpi Nabi. Mimpi main ini, mimpi ke pasar. Mimpi ini, wih jati. Iyo ini nak bersenian mimpi Nabi itu. Ada wong nanya mau kiai guru. Aku ni pengen mimpi Nabi, mak mano lah Ustaz katanya. Gampang kata Ustaz. Makan nasi banyak-banyak. Benar Ustaz. Iya makan nasi banyak-banyak, tapi jangan minum katanya. Nah aku gawe kan ini kan Ustaz yang ngomongnya gawe makan nasi pagi-pagi itu. Nak minum oh kaget. Siang dikit makan nasi lagi. Nak minum kaget katanya. Sore dikit makan nasi, malam makan nasi. Dah minum-minum. Tidur malam. Mimpi minum banyu. Ini dikorak ke sama ustadznya ini pastilah ngagi ustaz. Nah, mana mimpi Nabi lo? Mimpi Nabi apa dia kata? Mimpi minum banyu katanya. Nah, kalau kau nak pengen mimpi Nabi, kamu hadirkan dalam hati seperti kamu hadirkan banyu. Kangen kan sama banyu ya dah. Weh lemaknya. Kita kalau bulan puasa mana? Sore-sore tu lah pakai cap terus lewat sini men. Sore jam 4 jam 5. Weh nak cikok ayam bakar, sedapnya lang hayal. Begitu buka depan, saud langsung tak galau. Tidaklah sore itu lang hayal galau makanan ini kan. Ya, nah itulah kalau nak mimpi Nabi itu menghadirkan Nabi terus. Banyak baca solawat. Banyak baca solawat kepada Nabi, baru kita bisa mimpi Nabi. Nah jadi kalau Imam Ghazali dia penilaiannya beda. Makanya hadisnya Imam Ghazali diklaim oleh sebagian orang atau sebagian ulama hadis dhaif katanya karena cara penilaian hadis beda.
Imam Ghazali itu nanyo langsung ke Nabi Muhammad. Nah ini kita tidak punya ilmu ini, nanyo langsung ke Nabi Muhammad, tidak punya ini. Imam Ghazali punya ilmunya. Makanya kata Imam Ghazali, hadis mengusap leher itu benar, tidak maudhu, boleh dipakai. Jadi sunnah menurut Imam Ghazali, ngusap leher. Apa hadisnya? Mashur ragabati amanun minas salasi wal aghlal. Orang yang wudhu ngusap leher, dia selamat daripada dibelenggu kelak yaumil qiyamah. Kelak di hari kiamat tidak dibelenggu oleh Allah. Nah, Imam Nawawi ulama, Ustaz, ulama. Imam Ghazali ulama. Kami ini melok siapa? Ada melok siapa? Boleh kamu ngusap, boleh kamu tidak ngusap. Kalau Ustaz, wana ngusap, boleh pahala menurut Imam. Kalau kita juga ada ngusap, biarkan. Ada yang ingin tidak ngusap, oh ini pendapat Imam Nawawi. Yang ngusap, oh ini ngembek pendapat Imam Ghazali. Kalau kami ngembek ngusap. Kita nyengok guru-guru kita juga, Habib Umar dalam wudhu ngusap di lehernya. Mungkin kalau dadakan atau udah komat apa mungkin tidak ngusap. Nah, jadi begitu kita di dalam memandang dan menilai ilmu. Kemudian setelah itu cuci kaki. Habis cuci kaki selesai, langsunglah ke masjid. Oh kaki dulu masih ada. Tegak ngadep ke kiblat. Mana kiblat? Sana sana. Nah ke sana, angkat tangan tinggi-tinggi. Jangan ini, angkat tangan. Diriwayatkan Rasulullah SAW, ba'dal wudu yarfa' yadeh hatta yura bayatu ibtih. Sampai kelihatan sininya Nabi. Kita tidak kelihatan karena pakai baju kan. Angkat tangan ini. Maca doa. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Kelar wudhu kita. Ada pertanyaan Ustaz. Ada sebagian orang waktu nyuci anggota wudhu dia maca doa. Waktu nyuci muka, Allahumma bayyid wajhi 'alan nar, ya Allah putihkan mukaku. Allahumma bayyid wajhi yaumal qiyamah, yauma tabyadul wujuh al-mu'minin wa taswaddu wujuhul usah wal kafirin. Ya Allah putihkanlah mukaku di hari kiamat, di saat di hari itu muka orang mukmin putih, muka wong kafir sama wong munafik hitam. Ini ada yauma tabyadul wujuh wa taswaddul, fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum wa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa bi rahmatillah. Orang yang putih mukanya mereka bersama rahmat Allah, pertolongan Allah. Putih mukanya. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Muka-muka di hari itu putih bersama Tuhannya, kepada Tuhannya mereka memandang. Jadi yang nak nyingok Allah mesti putih mukanya. Ada, jadi ada putih ada hitam kayak gitu. Putih sama hitam. Makanya waktu maco ini baca itu. Nyuci tangan. Allahumma atini kitabi biyamini. Kiri. Allahumma la tu'tini kitabi bishimali. Tunjukkan kitab aku di tangan kanan, jangan tunjukkan tangan kiri. Nanti di hari kiamat, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisabai wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura. Wong yang di hari kiamat mendapatkan bukunya di tengah tangan kanan dia ngambil, dia akan dihisap gampang. Cak kita bagi rapot dulu waktu masih SD, SMP, SMA. Kalau rapot kita kata abang mak mana? Duduk ucap kepala balik rumah. Jingok oleh orang tua kita ini ke pulau. Mbek lah. Senang. Mbek lah. Nah, mbek noh. Oh kata abang, minta nak kau jajan naik nambah 50. Wah, ada. Kenapa? Rapotnya balik sekolah nanti ini kan diambok-ambok kan kau. Itu juga kakek dari kiamat. Kalau kita boleh tangan kanan, oh balik senang. Masrur senang nemui keluarga yang nunjukkan hanya hadir majlis sana di dunia dulu. Bukan yang dapat tangan kiri. Awwaro adhahri dari belakang buku tu berterbangan. Kaki kalau mati kayak nak sambal tangan kanannya. Oh jangan, itu nasib itu. Buku tu tahu-tahu ada di kiri gitu. Nah tembek ini terkejut. Berterbangan buku itu katanya. Ini kan gaib ini kan. Belum tahu, belum mengalami cerita ini gitu, kagetnya. Tapi dalam hadis lah diceritakan buku itu berterbangan gitu.
Ya kalau buku belaki gitu, mak mana kita ngambil mini tu lah. Belah kanan ngambil mudah. Wong yang dapat dari sebelah kiri dia bakal berteriak subur. Apa suburo? Celako aku, teriak-teriak keliling di padang mahsyar. Celako aku. Wasaufa yad'u suburo. Dia bakal berteriak memanggil subur, celako. Naudzubillah min. Waktu kita wuduk maco, ya Allah tunjukkan tangan kanan, jangan tunjuk tangan kiri. Rambut. Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar. Ya Allah, haramkanlah rambutku disentuh api neraka. Kemudian kaki, Allahumma sabbit qadami 'ala sirat yauma tazillu aqdamul kafirin wal munafikin. Ya Allah, mantapkan kakiku berjalan di siratul mustaqim. Jembatan jisrun mamdudun ala matni jahannam. Adaku minas sya'ri wa ahaddu minas said. Dalam tauhid, apa jembatan siratul mustaqim itu? Jembatan di pucuk punggungnya neraka jahanam, di pucuk bawahnya neraka jahanam. Lebih halus daripada rambut, lebih halus, lebih tajam daripada pedang. Kira-kira mak manu lainnya. Nah, tak tahu mikir ke Ustaz. Mak manu dalam kitab tauhid, nanjak naik 1000 tahun, mendatarnya 1000 tahun, turunnya 1000 tahun, 3000 tahun. Menyut otak mikir ke pikir kami lah, tak usah mikirnya, banyak yamal baik. Tapi kadang-kadang herannya, ada yang berjalan itu sekedip mata sampai. Begitu dia nuduk, mata sampai ke sini. Ada yang ngebut seperti mobil Mercy, minyaknya minyak super, minyak bagus kan, bis nyampe. Ada yang seperti kudo ngebut, ada yang ngebut, ada yang berjalan santai, ada yang berjalan dikit, miring, gelantung nyampe. Ada yang merangkak, nasib itu ya, nasib gitu. Makanya kata ulama kalau berdoa, ya Allah jadikanlah aku nasib bagus ya, dunia bagus nasibnya, akhirat juga bagus, husnul khotimah. Kata ulama, wong yang pertama kali pergi ke masjid sebelum azan, dia cepat ngebut di sini. Belum azan lah duduk di masjid. Ustaz pengen ngebut, nah macam itu. Sebelum azan masjid. Marbot masjid tuh lah menang ini Ustaz. Alah gitu. Marbot masjid paling cepat dia, ketika gawe lagi kan. Nah, pada azan kita muka ke masjid ngapi. Jadi untuk marbot masjid pencak ngebut-ngebut ini. Dia paling cepat pergi ke masjid, dia yang azan, makanya ulama-ulama dulu ada di Hadramut tuh Habib Abdurrahman masyhur. 50 tahun. Dia yang muka masjid, dia yang azan, dia yang qomat, dia yang imam. Lembang tak bagus kalau ini. 50 tahun. Ulama besar punya karangan fatwa Mufti Hadramut. Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, ulama, dia yang imam, dia paling pintar. Fatwa ilmu dia. Kalau di Palembang itu, pokoknya ke masjid, iya Ustaz. Terus kunci kau juga, azan kau juga, qomat kau juga, imam kau, mbek lah kau, ulang kau juga lah balik, tak usah suruh orang lain. Ini dah marah orang Palembang. Padahal ini amal bagus, saya dah amal, dia amal pun jahat. Di Palembang ini toleransinya banyak, dah berbagi di orang itu. Kalau kita imam, ada orang tua yang lebih ngerti, tunjuk ke dia doanya, berbagi lah itu. Untuk muamalah sama manusia. Nah doa-doa tadi itu, ada tidak doa-doa itu Ustaz? Kita bahas dalam kitab Imam Nawawi, disebutkan dalam kitab Imam Nawawi, la aslalahu, dalil-dalilnya tidak ada. Nah Ustaz tu apa Ustaz? Ngamalkan nana macam ini doanya, make doa kalau wudu. Dari kitab mana? Bidayatul Hidayah Imam Ghazali. Dalam kitab Imam Ghazali ada dalilnya itu. Makanya kalau kita wudu, boleh kita pakai doa azkarul wudu, namanya dalam kitab fikih azkarul wudu. Tapi kalau kita baca dalam kitab Imam Nawawi, la asla, tak usahlah kamu amal. Tak kata dalilnya itu katanya. Jadi dua-dua ini sama-sama pintar. Bukan ada yang sikap pintar, ada yang bodoh. Jadi mana kita ngambil pendapat Imam Ghazali. Mungkin hadis yang didapatkan oleh Imam Ghazali belum diketemukan keabsahannya oleh Imam Nawawi. Oleh Imam Nawawi. Jadi pakai doa. Kata ulama yang kita dengar waktu belajar Bidayatul Hidayah, ada kitab namanya Bidayatul Hidayah, kitab Imam Ghazali, Tanggo Hidayat. Nah, judulnya Tanggo Hidayat.
Kalau kita tidak, tanggo batu, tanggo buntung, tanggo rajo, tanggo baik gitu, tanggo hidayat kati. Ada dalam di Palembang tanggo hidayat. Kati, tanggo buntung, tanggo batu, ada. Tanggo rajo, tanggo takat, yang keempat ada. Ada lagi, tanggo hidayat tak kati. Boleh kalau kita muka kampung, kakek injuk kampung tu tanggo hidayat. Judulnya apa dia? Kitab Bidayatul Hidayah. Tanggo untuk mendapatkan hidayat. Pak Mano, amalkan kitab Bidayatul Hidayah. Di antaranya wudu, maki apa ni? Maki zikir-zikir azkarul wudu. Itu mendapatkan hidayah dari Allah. Bahkan kita dengar dari guru-guru kita yang ngajar kita. Beliau mengatakan sir kitab Bidayatul Hidayah adanya di azkarul wudu. Rahasionya ada di azkaril wudu. Jadi kalau kita berwudu, macam zikir-zikir tadi boleh apa tidak? Boleh. Ngamalkan sesuai dengan kitab Bidayatul Hidayah. Nah, jadi itu cara wudu yang benar. Dalam kitab Bidayatul Hidayah juga, di dalam syarahnya Syekh Al-Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, orang Banten, belajar ke Mekah sana, sungguh-sungguh. Jadi ulama besar di Mekah sana. Jadi artinya dari manapun, kalau ada semangat, pinter gitu. Walaupun orang Palembang, walaupun orang Jalu, walaupun orang Mano lagi. Kalau dia sungguh-sungguh semangat mencari ilmu, pintar dia. Ya kadang-kadang kita ni males nak belajar, males nak ini. Nah, akhirnya tidak mendapatkan ilmu. Kalau kita semangat, kita rajin, dari manapun kita, walaupun bukan bahasa kita, kalau kita belajar, kita bakal bisa jadi pintar, jadi alim ulama. Jadi dalam kitab Bidayatul Hidayah sebut orang yang berwudu dengan sunnah-sunnahnya, dengan zikirnya. Kemudian dia baca doa. Kemudian setelah dia baca doa, amalan ini naik, angkat ke langit, watubi'ah, dicap oleh Allah. Dicap oleh Allah. Apa dicap? Kalau dalam ijazah kita ada yang namanya apa dia? Legalisir ya. Pek dicap. Artinya apa dia? Nah, tak macam diganggu-gugat. Asli ni aku ni sekolah nian. Bukan meli dari belakang. Sekolah ini. Ada legalisir ni lah, capnya lah. Dari kepala sekolah, tanda tangan, legalisir. Artinya apa dia? Amal ibadah yang kita lakukan ini pacak hilang. Pacak hilang. Hadir majlis taklim, balik ngatoi wong, balik modal. Boleh dosa 1/2 kilo, boleh hadir majlis tadi 3 kilo, 2 apa ni? 3/4 kilo, masih seberapa? Bocor. Pacak hilang. Jadi pacak hilang tadi nah ini, makanya jago jangan sampai hilang. Mamano. Nah, kalau wudu dengan cara yang tadi itu, maka dia tidak hilang-hilang. Tidak hilang, tidak berlagi lagi. Jadi jatah kita nian itu lagi ada kiamat. Jadi kalau kita wuduk macam itu caranya, baru wuduk kita sempurna. Kalau wa in kana alaihi janabah, kelar babul wudu. Selesai babul wudu. Nah, mulai dari sekarang kalau kita yang hadir majelis, apa yang hadir malam ini, jangan pakai wuduk yang wajib lagi. Pakailah wuduk sama sunnah. Itu wuduk talibul ilmi. Wuduknya pelajar ilmu macam itu, sama sunnah-sunnahnya. Tidak usah singkat-singkat lagi kayak tadi yang sudah kita jelaskan. Kalau nak lebih lengkapnya, nak ngapalkan doa-doanya, buka kitab Bidayatul Hidayah. Ada galo yang kita ceritakan dari situ yang kita ambil. Wa in kana alaihi janabah. Sekarang bab al-wusul. Dalam kitab fikih itu ada istilahnya wusul. Rin dibaca dhamma, wu. Ada gin dibaca fathah, ghos. Sama baik artinya. Ghuslun boleh, guslun boleh. Boleh kalau kita baca kitab kuning, ghuslun boleh. Cuma istilah fuqaha, kalau artinya mandi, ginnya didomakan, guslun. Kalau bukan arti mandi, mencuci, difathahkan, ghuslun. Ghuslul wajh, artinya apa dia? Nyuci muka. Ghuslu nyuci. Kalau ghuslul wajib, mandi wajib, jadi bukan ghuslul wajib. Kalau ada orang maco ghuslul wajib benar, cuman istilah fuqaha dalam kitab fikihnya macam itu. Wa in kana alaihi janabah. Kalau dia punya janabah. Apa janabah? Janabah itu jauh. Al-bu'd artinya janabah itu jauh, artinya al-bu'd. Ngapa jauh, Ustaz? Jauh dari hadratullah. Makanya jangan beladasan janabah itu jauh-jauh, jangan. Kayak kesasar kalau jauh-jauh. Kumpul sama keluarga malam, hujan deras, mandi, ai kaget lah Ustaz, mandi dingin, kayak sakit, jauh gitu.
makruh makan, makruh tidur. Jadi kalau hujan ini ustaz nak nyakit ke aku apa? Ada cara kedua, wudu supaya tidak makruh. Ini khusus untuk orang yang lah kahwin, dah. Yang lah kahwin. Jadi janabah itu jauh. Malaikat itu tidak mendekat kepada junub. Junub malaikat dah galak. Lah dasar malaikat dah galak, malam minggu lah ju. Iyo setan yang marah. Nah, setan ngubut di kita. Malaikat dah marah. Yang tak marah ni bukan malaikat nyata, malaikat rahmat yang awak rezeki. Dah marah dia. Malaikat nyata ada terus di sini. Kanan kiri kita ada tak malaikat? Ada. Kalau kita masuk kamar mandi, tak melok dia. Nunggu dijabur dia. Tidak melok. Kalau kita melakukan macam-macam, ada tanda di sini. Malaikat bisa tahu. Itu jadi malaikat yang nyatet selama berada di kanan kiri kita. Mayalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak terkeluar satu lafaz dari mulut kita kecuali kalau baik ditulis malaikat kanan, kalau tidak baik ditulis oleh malaikat kiri. Ini janabah artinya jauh. Apa kalau dalam istilah fikih janabah? Amrun i'tibari, perkara yang tidak dilihat oleh kasat mata, tapi dianggap oleh ulama Dioni, di badan Dioni walaupun tidak kelihatan ada najis, ada kotoran di badan kita. Kita cekel bersih, minyak wangi pula kawan kadang-kadang. Oh, wangi. Padahal ada janabah, tidak bisa kelihatan oleh mata. Mata tidak bisa nyingoknya. Kalau badan kita ada kotor di sini, tahu tak? Tahu. Tapi kalau ada janabah, tahu tak? Tidak tahu. Makanya dia i'tibar. I'tibar itu tidak terlihat oleh mata, tapi dianggap oleh ulama fikih dia itu ada sesuatu di situ. Yaqumu bil a'dha, yang ada di anggota tubuh tadi itu. Yamna' sihhatas shalah, tidak sah kalau dia solat. Haitsu la murahhis, kalau tidak ada pemboleh. Kalau ada pemboleh sah, dak kate banyu, dak kate tanah. Dia solat, sah solatnya, tapi diqodoi. Kenapa? Dak punya banyu, dak punya tanah untuk bertayamum. Berarti solat. Kalau masih ada, maka dia menggunakan banyu atau air untuk berwudu. Waladhi yujibul ghusl, yang wajib mandi. Jadi kalau kena hadas besar, mandi besar namanya. Mandi apa namanya? Mandi wajib begitu. Apa yang menyebabkan mandi wajib? Ada yang khusus untuk ibu-ibu. Ada yang ibu-ibu sama bapak-bapak kena juga. Yang khusus untuk ibu-ibu, al-haid, darah yang keluar dari kemaluan wanita yang berumur 9 tahun ke pucuk. 9 tahun minimal. Itu keluar darah. Namanya darah haid. Ada. Bulanan ujung gitonya ada, bulanan. Itu kalau 9 tahun. Ada anak aku nih Ustaz, baru umur 7 tahun, metu darah Ustaz. Darah apa Ustaz? Bukan darah haid. Itu bisa dikatakan darah kotor. Kenapa darah ini ceritanya? Darah ini ceritanya awal mula ibu kita, nenek kita, Siti Hawa. Waktu dia dihitab oleh Allah, kenapa kau ngajukan kepada Nabi Adam buah tadi itu? Gemetar, keluar darah. Kata Allahnya, haza syai'un kataballahu ala banati Adam. Ini sesuatu yang lazim, yang harus kena sama kau, menimpa kamu sampai anak cucu kamu. Anak Adam galau tak gitu nih. Anak Adam galau gitu nih. Tak kata anak yang lain, anak Adam galau gitu nih. Kullukum min Adam. Kalian itu dari Adam. Wa Adam min turab. Kata Darwin tu dari beruk gitu. Hai. Benar ke beda? Darwin ngomong, jangan gitu, biarlah baik dari keluar, aku dari Adam. Jadi ada si Kokwo, dia ni punya pemikirannya sama-sama tadi tu, Darwin. Artinya pada kita ni dari beruk. Kan Darwin ngomong itu kan? Akhirnya dia ni berbantah sama orang alim. Yo kayak sekarang kan yang dokter-dokter kan hebat-hebat pemikirannya. Dia tidak tahu pemikiran sesat atau tidak sesat kan. Apalagi bebasi yang berdasi. Jangan be kupu-kupu dasinya. Lolo itu besar dasi. Manusia dari kerau kata. Oh tidak kata dia, dari Adam kata dia. Tidak pacak dari kerau. Manusia itu memang dari kerau. Ulama tapi pintar. Oh kalau itu okey. Ya sudah kalau kau nak ngatur ke dari kerau, ya sudah.
Balik ke rumah, masuk dia doktor tadi, bong pintar lah ada, intelek lah di kita. Masuk ke rumah, besoknya kawan akrab dia ngetok rumahnya, anak kerau, oh ya anak kerau. Batu dia, kau ngajar kau ngata lah, kata kau kan kita ni anak kerau, aku undang kau anak kerau, kau undang aku anak Adam, kan ngatakan Adam. Diam dia, wah kalau itu dah galak aku anak kerau, kamu baik anak kerau. Jadi kalau ada orang ngatakan kita ni dari kerau, kita panggil siapa? Panggil anak kerau. Marah tadi orang tadi, kahwin aku ni pintar, otak aku ni ada 3 katanya. Kau panggil anak kerau. Itu memang ada di zaman mereka yang melanggar hari Sabtu. Wa izik tadau minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Nah, itu ada mereka yang melanggar pada hari Sabtu. Hari Sabtu ni hari besar dia. Cak kita hari besarnya hari apa? Jumaat. Jadi melanggar hari Sabtu. Hari Sabtu ni besar. Dia itu sebelum Nabi Muhammad, ini ceritanya ni. Di Quran ada. Baca dalam ayat Al-Quran. Wa idza tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Maka kami katakan kepada mereka, jadilah kera-kera yang rugi, yang sial. Faja'alnaha nakalan. Kami jadikan bukti contoh pelajaran untuk kita. Nah, jangan nakal. Kalau kau melanggar hukum Allah, jadi kau. Cuman kita ni kadang-kadang tidak ambil pelajaran dalam Al-Quran. Dia ini setiap hari Sabtu tak boleh mencari apa ni tak boleh ngurusi dunia, ke masjid bela, istilah bahasa mudanya tadi. Akhirnya ngelanggar dia. Dia tidak makai hari Sabtu, hari Jumat tu dibuatnya pancing tadi, iwak, karena dia banyak ngelaut. Buatnya lubang. Hari Jumat tu duduknya jalo, jaringnya lah cara alat dia mancing zaman itu. Hari Minggu dimbeknya, diakalinya syariat tadi. Ditegur, ada ulama, kamu jangan, kamu marah Allah, kayak kutuk oleh Allah. Dah didengar kenya. Ulama tadi berlari. Ada ulama juga negur, tidak berlari dia. Ada yang, sudah cecak dah tahu bela. Oh dah, ngedem bela. Pokoknya kalau ada makan pagi, ada makan, udah ngedem bela. Udah lah, takuan buluk, nak ngajar-ngajar, sok suci. Sekarang kan itu kan, sok suci dikatai orang itu. Apa dia pagi-paginya kulna lahum kunu qiradatan khasiin, jadi kerau. Bangun tidur biasa ke laut dia, begitu nyingok banyu, noh kerau aku ni katanya. Itu katanya ada 40 atau lebih yang jadi kerau itu. Banyak. Yang jadi kerau itu banyak. Taunya dari mana? Bekacau. Zaman itu belum ada kacau, di laut itulah dia bekacau. Kerau aku langsung stres dan depresi. Hampir 40 hari mati kalau belum sempat nganten ini. Kira mungkin udah sempat nganten lah punya anak kita. Kalau ada jerawat, mana bikin budak-budak nah. Ada jerawat mana? Malam tak tidur no, mecah ke jerawat. Hati-hati mecah ke jerawat, bahaya ada. Banyak mati wong mecah ke jerawat. Pacak mati gitu, cuman mecah pakai pistol. Nah, jangan mecah pakai pistol mati, ya mecah biasa tidak. Kita percaya ada jerawat no. Metu rumah nutup-nutup nak pakai masker tutup, padahal jerawatan gitu. Langit itu kalau tak berbintang tak bagus. Makanya kalau pipi tak berjerawat tak bagus. Senang kalau kita ada. Tak keket ke langit tak berbintang tak bagus. Kalau pipi tak berjerawat tidak bagus. Tandanya lanang pipi berjerawat. Cuma jangan kebanyakan. Ada. Jadi setelah itu depresi, stres, tak nafsu makan, tak nafsu minum. Ya mak mana apalagi nak kahwin, makan bila kita nafsu. Ayolah mungkin 40 mati kalau ini wong-wong ini, mati kalau. Jadi manusia itu Bani Adam. Nah, jadi kata Allah, wahai anak Adam, wahai ini Hawa, untuk kamu dan anak keturunan kamu yang bisa datang bulan ini, anak yang sudah berumur 9 tahun atau dekat 9 tahun, kurang 15 hari, 9 tahun atau kurang dari 15 hari keluar darah, maka kita katakan darah haid. Itu ada pelajaran khusus untuk ibu-ibu itu. Kami Ustaz yang lanang Ustaz, boleh untuk ngajar orang rumahnya, belajar juga untuk ngajar orang rumahnya. Paling sedikitnya itu sehari semalam. Artinya keluarnya 24 jam, tidak berhenti-berhenti. Maksudnya bukan cak kencing keluarnya. Kalau didudukkan kapas dia basah kapas. Nah itu namanya keluar.
Paling normalnya yang biasa 6-7 hari selesai. Paling banyaknya 15 hari. Itu darah haid namanya. Jadi haid itu darah yang keluar dari aksor rahim, dari ujungnya rahim, bukan dari pangkal rahim, ujung rahim. Rahimnya pecah balon itu nah. Ini mulutnya rahim. Ini nyambung ke vagina betina. Nah dia keluarnya bukan dari sini, dari ujung pangkal, dari ujung ini. Keluar darah haid tadi itu. Apa dia haid ini? Itu adalah buaidah, indung telur. Indung telur yang nyari sperma. Indung telur ini nyari sperma dia. Hayawan manawi nyari spermatozoa ya dah, indung telur ini. Kalau tidak ketemu, dia jatuh berkumpul jatuh jadi darah haid. Itu cerita. Kalau wong yang sudah hamil, lagi ngandung, tidak keluar darah haid kebanyakannya. Tapi kadang-kadang ada yang keluar darah haid. Ini tidak ada haidnya karena jadi makanannya si bayi. Konsumsi si bayi juga perut tadi makan ini. Bukan yang dimakan oleh wong tua baik. Wong tua yang makan rujak, bawa makan rujak. Wong tua yang ngirup cukup, bawa ngirup cukup. Nah, bukan dari situ baik. Jadi ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah kita pelajari lagi insyaallah di babil ghusul ma yahtassu bin nisa. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menambahkan ilmu kita, bisa mendekatkan kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah yafaqihna fid din, fahimna fid din, wa ya'allimna ta'wil, wa yaghfir dzunubana, istur ibana, falin makrubana, sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.